Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi yang kedua. Yang kedua ini kita akan berbicara tentang tumor atau kanker pada organ-organ ginekologis ya. Saya share screen dulu. Oke, ya kita sampai di sini ya. Jadi dari sekian banyak tumor ginekologi, saya akan menjelaskan panjang lebar khususnya pada tumor atau CA cervix ya. Untuk tumor atau CA yang lain itu saya kira memang uh, nice to know aja. Jadi untuk yang Anda ini nice to know, tapi untuk memperdalam silahkan pelajari sendiri ya. Tapi kalau saya cervix karena memang ini adalah tumor yang paling sering uh, apa namanya terjadi pada wanita dan Anda juga bisa melakukan deteksi dini, maka ini saya akan jelaskan panjang lebar ya untuk CA cervix. Oke, ini pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kanker serviks ya. Kanker serviks itu apa? Jadi kanker serviks adalah penyakit kanker terbanyak pada wanita di Indonesia. Ya, keganasan terjadi pada leher rahim atau serviks yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Jadi ini, Anda tahu kan? Ah, ini dia. Ini rahim, ini serviksnya. Oke ya, ini serviks ya, ini serviks ya. Nah, Anda lihat di sini gambarannya seperti ini. Kalau serviks yang normal kan licin ya. Kalau ini sudah nggak normal, ini sudah ada yang semacam ada pertumbuhan bunga-bunga kol gitu ya. Ini semakin banyak, semakin banyak. Itu berubah. Serviksnya berubah jadi massa tumor. Nah, kanker serviks ini terjadi saat sel normal di serviks berubah menjadi sel kanker. Nah, itu dia ya. Ini ya berubah kayak gini ya. Nah, perubahan ini biasanya memakan waktu 10 sampai 15 tahun sampai terjadi kanker. Jadi memang butuh waktu yang lama. Maka dari itu sebenarnya terdapat kesempatan yang cukup lama untuk mendeteksi melalui screening dan menanganinya sebelum menjadi kanker serviks. Nah, ini penampakan normal serviks ya. Kalau kita lakukan pemeriksaan in speculo, Anda akan ketemu serviks seperti ini. Ya, ini namanya serviks yang normal nih, mulus ini, bagus ini. Ya, di sini ada ostium cervix ya, atau ostium usteri externum ya, ostium uteri externum. Ya, normal. Nah, yang seperti inilah lesi-lesi namanya lesi prakanker. Jadi memang lesi yang sebelum terjadi kanker ya. Ini kita sebut namanya CIN1 ya. Ini seperti ini bisa diperiksa dengan apa namanya asam asetat ya. Asam asetat kemudian ditaruh di sini sekitar 3 sampai 5% begitu asam asetat ditaruh sini. Nah, ini di sini kelihatan ada aceto white. Jadi ada perubahan apa namanya sel-sel cervix ini berubah menjadi sel-sel yang aceto white. Jadi sel yang warnanya putih seperti itu. Nah, di sini kan kelihatan nih ya. Ini CIN1 namanya. Lesi prakanker. Belum kanker tapi ini prakanker namanya. Nah, kalau ketemu pasien-pasien yang dengan IVA, namanya asam asetat IVA, nah, saya kira Anda juga bisa melakukan itu. IVA test itu ya. Ketemu CIN1, CIN2, CIN3, saya kira langsung dirujuk aja ya. Nanti kan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini CIN2, jadi memang lebih dalam lagi, stadiumnya lebih naik lagi gitu ya. Terus ini CIN3 ya, jadi ada aceto white seperti ini ya. Oke. Tapi ini namanya lesi prakanker. Nah, kalau lesi prakanker itu sebenarnya masih ada potensi kembali ke normal. Ya, kalau dia CIN1 tentu lebih banyak kembali ke normalnya ya dibandingkan berubah menjadi kankernya. Tapi kalau sudah CIN3 maka potensinya memang lebih banyak menjadi sel kankernya. Kembali normalnya tetap ada tapi lebih kecil. Nah, kalau sudah menjadi kanker serviks, maka dia akan ada pertumbuhan seperti ini.
kayak bunga kol ya. Dan ini ya nggak cuma pertumbuhan aja, ya, kalau misalnya kita periksa begitu, diperiksa langsung ada bau khas ya, bau khas kanker serviks ya. Jadi bau khasnya seperti apa ya, ini susah dijelaskan. Anda harus ketemu pasien secara langsung bahwa seperti ini, oh ini bau serviks. Nah, beban kanker serviks di dunia ini setiap 2 menit seorang wanita meninggal akibat kanker serviks. Setiap 2 menit. Nah, kalau di Indonesia setiap 1 jam satu wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi memang ya banyak juga ya. Dampak kanker serviks pada wanita ya, puncak usia reproduktif wanita ini adalah 30-50 tahun. Ya, gangguan kualitas hidup ya, terjadi dari psikis, fisik, kesehatan seksual, dampak sosial dan ekonomi, finansial, dan pengaruh pada perawatan, pendidikan anak, dan suasana kehidupan keluarga. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah HPV ya, Human Papilloma Virus. Jadi ada infeksi nih, infeksi HPV. Nah, beban utama infeksi HPV adalah kanker serviks ya. Terdapat banyak tipe HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks. Ya, di dunia HPV tipenya ada banyak ya, 16, 18, 45, 31, dan 52. Nah, secara bersamaan menjadi penyebab lebih dari 80% kasus kanker serviks. Ya. Memang HPV ya penyebabnya. Karakteristiknya, HPV sangat resisten terhadap panas dan proses pengeringan. Penularan non-seksual dapat juga terjadi ya, misalnya penggunaan bersama pakaian yang terkontaminasi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kebanyakan infeksi HPV bisa bertahan selama 8 bulan dan kemudian menghilang. Namun sudah 2 tahun ditemukan sekitar 10% wanita masih membawa virus yang aktif dalam vagina dan serviks. Faktor pendukung ya, menikah muda, kehamilan yang sering, ya, merokok, penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang, dan IMS ya, infeksi menular seksual. Berkaitan dengan menikah muda atau hubungannya juga dengan berhubungan seksual yang belum saatnya ya, itu menjadi faktor pendukung terjadinya kanker serviks pada kemudian hari ya, 10-15 tahun ke depan. Kenapa seperti itu? Nah, kalau Anda tadi kembali lihat gambar ini, ya, ini contohnya nih. Ini adalah serviks ya, ini adalah aceto white ya, di tes IVA ada warna putih begitu. Nah, sebenarnya di sini adalah squamo-columnar junction ya. Squamo-columnar junction ya. Nah, squamo-columnar junction itu adalah pertemuan antara sel kolumnar dengan sel squamosa. Nah, pada wanita yang memang belum usia reproduktif, pertemuan squamous columnar junction ini ternyata letaknya di luar seperti ini, di luar serviks. Nah, lambat laun ketika usia reproduktif, maka pertemuan ini sebenarnya dia masuk ke dalam. Sehingga ketika berhubungan pada usia yang belum reproduktif, masih muda begitu ya, maka dia potensi nih berhubungan di sini, potensi ada HPV masuk sini. Nah, tapi kalau berhubungannya ketika dia sudah usia reproduksi, ya akan berkurang resiko itu karena squamo-columnar junction-nya sudah masuk ke sana. Jadi HPV-nya ya insya Allah lebih tidak menyebabkan terjadinya kanker serviks ya. Nah, makanya hati-hati ya. Ini khususnya buat pengetahuan untuk edukasi Anda. Tentu Anda nanti juga punya pasien-pasien yang berhubungan pada usia-usia yang masih belum saatnya, itu pada potensi yang besar ya untuk terjadinya kanker serviks ya, seperti ini. Nah, bagaimana gejala kanker serviks ya? Kebanyakan infeksi HPV dan kanker serviks stadium dini berlangsung tanpa gejala. Awal mulanya begitu, tapi kemudian
Setelah dirunut, runut ke depan, biasanya terjadi ada perdarahan. Ya, gejala awalnya biasanya terjadi perdarahan pada saat setelah selesai berhubungan seksual, atau bisa jadi ada keputihan yang nggak sembuh-sembuh. Ya, itu dua itu gejalanya utamanya. Nah, ini dia tadi. Bila kanker sudah mengalami progresivitas atau stadium lanjut, maka gejala dapat timbul perdarahan, ya, khususnya tadi ya, setelah berhubungan itu ada perdarahan itu, kontak bleeding ya namanya ya, keputihan ya, bercampur darah, dan ini berbau, dan ini baunya khas ya. Kemudian ada nyeri panggul, terus tidak dapat buang air kecil ya kalau memang sudah lanjut stadiumnya. Nah, maka jangan tunda untuk menghubungi dokter jika Anda menemui gejala tersebut. Siapa yang berisiko? Hingga 80% wanita akan terinfeksi oleh HPV sepanjang masa hidupnya. Nah, hingga 50% dari mereka akan terinfeksi oleh virus HPV yang dapat menyebabkan kanker sepanjang masa hidup. Jadi artinya setiap wanita berisiko ya. Mengapa setiap wanita berisiko ya? Biasanya sebagian besar infeksi akan sembuh dengan sendiri. Mereka yang mengalami infeksi persisten ya, yang lama ya, jarang menunjukkan gejala pada stadium awal dan biasanya berkembang menjadi kanker serviks beberapa tahun kemudian. Nah, setelah infeksi HPV, tubuh kita tidak selalu dapat membentuk kekebalan, maka kita tidak terlindungi dari infeksi berikutnya. Nah, ini berisiko seperti itu. Nah, tata laksananya apa? Kalau memang sudah kena kanker serviks, ya, ada dioperasi, mungkin perlu radioterapi, kemoterapi, rehabilitasi, bahkan paliatif ya, atau supportive care. Nah, kanker serviks yang diketahui telah berstadium lanjut dapat mengakibatkan kerugian bagi organ tubuh di sekitarnya dan dapat menyebabkan kematian. Bagaimana mencegah kanker serviks? 1. Perilaku seksual yang sehat. 2. Vaksinasi. Ya, pencegahan sekundernya ya pap smear atau IVA. Jadi kalau sekarang bagi Anda ya, putri-putri yang katakanlah yang belum vaksinasi, ya sebenarnya vaksinasi aja sekarang ya. Karena memang itu pencegahan yang yang baik ya. Ini dia, ini vaksin ya, contoh ya. Pencegahan primer. Pemberian vaksin yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Nah, vaksinasi ini dapat mencegah terjadinya infeksi HPV 16 dan 18 yang menyebabkan 70% kasus kanker serviks. Nah, pencegahannya untuk yang sekunder ini deteksi dini ya. Deteksi dini dapat mendeteksi sel abnormal, lesi prakanker, dan kanker serviks, namun tidak dapat mencegah terjadinya infeksi HPV. Kanker serviks yang ditemukan pada stadium dini dan diobati dengan cepat dan tepat dapat disembuhkan. Oleh karena itu, lakukan deteksi dini secara berkala. Apa dampak apabila menunda vaksin? Nah, setiap perempuan berisiko terkena infeksi HPV penyebab kanker serviks dalam masa hidupnya tanpa memandang usia dan bagaimana gaya hidupnya. Menunda vaksinasi berarti menempatkan diri pada risiko terkena infeksi HPV 16 dan 18 dan menunda kesempatan perlindungan yang dapat diberikan oleh vaksin. Nah, ini ya, yang belum vaksin silahkan vaksin. Datanglah ke dokter spesialis obgyn, nanti akan divaksin. Untuk keamanan ya, hampir semua efek samping yang ditimbulkan adalah lokal ya. Untuk vaksin itu tadi ya, paling ya sakit sedikit ya, sekali suntikan aja. Tapi dia vaksinnya 3 bulan ya. Bulan pertama, bulan ke-0, kemudian bulan berikutnya adalah bulan pertama atau bulan kedua, 1 atau 2 setelahnya, yang berikutnya adalah bulan ke-6. Nah, kontraindikasinya adalah hipersensitif terhadap komponen vaksin. Nah, oke ya, rekomendasi pemberian vaksin. Nah, panduan HOGI, Himpunan Obstetrik Ginekologi, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, ini wanita berusia 10-55 tahun ini bisa ya. Yang kedua panduan IDAE. IDAE itu Ikatan Dokter Anak, itu boleh diberikan vaksin itu lebih dari 10 tahun. Untuk panduan PABDI itu
ahli penyakit dalam Indonesia ya. Ini wanita berusia 12 sampai 55 tahun. Jadi Anda kalau memang masuk tentang ini ya tentunya ya vaksin lah kalau yang belum. Datang ke dokter Objin ya. Jadwal pemberian ini tadi sudah saya singgung ya. Bulan ke-0, bulan 1 atau 2 dan bulan ke-6 ya. Contoh misalnya penyuntikan pertama bulan Januari, penyuntikan kedua ini bulan Februari atau Maret, dan penyuntikan ketiga ini bulan Juli. Pencegahan ya, vaksinasi dengan screening bersama-sama dapat mengurangi kejadian kanker serviks secara efektif. Oke, itu tentang serviks. Nah, sekarang sedikit saya singgung yang lain-lain ya, tumor atau kanker di bagian vulva. Nah, seperti kita ketahui bahwa semua jaringan di dalam semua sel yang ada di dalam tubuh kita ini bisa berpotensi menjadi kanker, termasuk vulva. Anda lihat nih, vulva itu daerah kewanitaan Anda nih, depan ini. Ini semua bisa tumbuh tumor, ya, tumor, bahkan bisa kanker ini ya. Nah, ini. Nah, gejala awalnya ini pruritus vulva atau istilahnya kayak gatal-gatal gitu ya. Ada kemerahan, gatal, 50% asimptomatik ya. Dan 20%-nya mengalami kanker vulva yang invasif. Nah, usia rata-rata 40 tahun dan perlu didiagnosis, dibiopsi. Kalau misalnya kok ada masa kecil curiga begitu, dibiopsi, diperiksa ke mikroskop ya, ke PA, patologi anatomi. Benar nggak itu ada kankernya apa enggak ya? Pengobatan tentu pembedahan. Lah, pembedahnya gimana ya? Kalau memang vulva tadi kenanya banyak ya otomatis di ini ya, direseksi, dibedah semuanya, diambil gitu ya, dan biasanya dilanjutkan dengan kemoterapi. Itu vulva ya. Jadi sekedar tahu saja, saya nggak akan memperdalam ini. Anda bisa melanjutkan belajar vulva, kanker vulva literatur yang ada. Nah, sekarang vagina, masuk ke vagina. Vagina ada yang jinak, ada yang ganas ya. Tentu dua-duanya seperti itu ya. Tumor kistik vagina, kista inklusi, kista sisa jaringan embrio, ya, kista Gardner, kista Seller Muller, tumor solid vagina, tumor epitel. Ini juga sini hubungannya dengan infeksi ya, kondiloma ya. Nah, granuloma, tumor jaringan mesoderm, fibroma, hemangioma. Ini yang bisa menentukan adalah PA ya. Adenosis vagina. Nah, tumor ganas, bila serviks uterus ini ikut terlibat dalam proses, maka tumor itu dianggap sebagai tumor ganas serviks uterus. Tumor biasanya terdapat di bagian tengah proksimal vagina dari dinding samping atau belakang vagina. Nah, ini termasuk keganasan yang sangat jarang ya. Mayoritasnya ini adalah karsinoma sel squamous diikuti oleh adenokarsinoma. Nah, ini bisa ditegakkan dengan PA tadi ya. Pengobatannya dengan radiasi. Ini juga nice to know ya. Jadi sekedar tahu saja ini. Kalau gejalanya apa ya? Gejalanya tentu ada perdarahan dari vagina, kemudian ada benjolan gitu ya. Perdarahan setelah berhubungan seksual gitu ya. Nah, tentu ada kecurigaan di situ. Nah, kecurigaan itu akhirnya dibawa rujuklah ke dokter spesialis obgyn gitu ya. Nanti biasanya akan dilakukan biopsi di sana. Nah, ini tumor terkait uterus ya atau rahim. Ini. Ada yang jinak, ada yang ganas. Yang jinak ya miom, ya contohnya ya ini miom nih. Yang ganas ya tentu ada CA endometrium ya, kanker endometrium, sarkoma, oteri gitu ya. Ada gejala AUB, abnormal uterine bleeding. Jadi terkadang kalau yang namanya menstruasi itu biasanya teratur ya, sebulan sekali. Nah, ini bisa terus menerus ini ya, makanya terjadi gangguan mens ya, dan bisa dia USG, diagnosis dengan USG ya, biasanya juga perlu dikuret ya untuk dilakukan pemeriksaan PA. Nah, terapinya kalau miom tentunya jinak ya, dan juga harus dibuktikan dengan PA. Tentu diambil miomektomi ya, ya operasi ini ya, diambil aja. Tapi kalau CA endometrium ini bisa operasinya bisa besar ya, diambil satu rahim ya, ini TAH BSO, bahkan ovariumnya kanan kiri diambil ya. TAH BSO, total abdominal hysterectomy, BSO, bisalpingo ovarectomy, jadi dua-duanya.
kanan kiri, terus kemudian dilanjutkan dengan radiasi. Nah, ini juga ada nih, ovarium ini juga bisa timbul tumor ya, atau kanker. Kalau yang jinak namanya kista, ya. Ada juga kista coklat itu juga jinak ya. Tapi kalau yang besar, kemudian tumbuh tumor, ini namanya kanker, CA ovarii namanya, kanker ovari. Ada gejala tentu benjolan di perut ya. Ada kadang juga gangguan menstruasi. Diagnosis dari USG atau juga dengan darah itu. Darah juga dengan namanya CA125. CA125. Mungkin ditambahkan di catatan sendiri ya. Kemudian terapinya kalau kista kecil ya kistektomi atau ditunggu gitu ya. Biasanya ada kista-kista fungsional yang bisa sembuh sendiri. Tapi kalau memang tegak itu CA ovarium, itu ya operasinya besar, pengangkatan massa tumor ya, PMT ya, atau sampai POA. POA itu ini ya, panhistrektomi. Semua histrektomi diambil rahimnya, ya. Kemudian omentum, pegantung usus juga diambil karena memang bisa sampai sana dia karena metastasis ya, bisa sampai ke omentum dan bahkan appendiktomi, umbai cacing appendik ya, itu juga diambil. Terus kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi ya. Oke, jadi ini daftar pustaka yang Anda bisa baca. Saya kira terima kasih untuk kuliah yang video kedua ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.